Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Majid Regar dan rekan saya. Ayu Setiani. Oke, kami dari SMA Negeri 6 Depok izin mewawancarai kakak terkait penelitian tugas biologi tentang pengaruh nafsa terhadap sistem koordinasi. Sebelumnya boleh perkenalan dulu nama kakak siapa, dari Karang Taruna mana, dan kesibukannya apa saja. Perkenalkan, saya Nabila Syanima dari Karang Taruna Cipayung. Kesibukan saya hari ini jadi mahasiswa. Oke, baik, saya Nabila. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait penelitian kami. Apakah bisa? Silakan. Baik. Pertama, bagaimana sih kan cara mencegah agar remaja tidak terjerumus dengan narkoba? Untuk cara mencegahnya itu kita bisa isikan kalau peluang itu kayak hal-hal yang positif, kayak misalkan kita bisa ngelakuin hobi kita, terus kita juga bisa mungkin ya jauh dari pergaulan bebas. Terus apa yang kakak ketahui tentang sabu? Yang saya tahu itu sabu itu kayak semacam narkoba yang bentuknya itu kayak semacam lahan kaca. Oke, selanjutnya Kak, saya juga punya beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana ciri-ciri orang yang mengkonsumsi narkoba? Ciri-cirinya mungkin lebih kayak penampilan fisiknya sih, kayak mungkin kayak terlihat lebih lemas atau lebih lelah gitu. Terus juga dia jadi tidak ada energi itu untuk melakukan aktivitas. Baik, untuk pertanyaan ketiga, yaitu mengapa remaja atau generasi muda menjadi sasaran para pengedar narkoba? Karena usia remaja ini Jadi nanti pas pulang buat dalam fase hardware apa yang sudah terus karena kita juga kayak mental masih belum siap atau kayak masih kurang jadi kayak karena mereka labil, jadi gitu dipengaruhinya gampang gitu ya. iya benar. Baik, terima kasih karena bila nggak mau diberi dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Medi Fiorita dan rekan saya Sosri Putri. Kami dari SMA 6 Ibnu Bonceng Kakak terkait penelitian kami yaitu pengaruh nafsa terhadap sistem koordinasi. Sebelum boleh perkenalkan nama kakak siapa, dari Karang Taruna mana, dan kesibukan kakak apa? Saya Ganggu, saya dari Karang Taruna 7 dan kesibukan saya sebagai pelajar. Oke, lalu jadi kami izin menanyakan beberapa pertanyaan untuk penelitian kami. Pertanyaan yang pertama yaitu apakah seseorang yang telah kecanduan narkoba dapat disembuhkan? Setahu saya bisa dengan melakukan rehabilitasi. Pertanyaan selanjutnya yaitu usia berapa yang rentan terkena penggunaan narkoba? Biasanya remaja sekitar 17 sampai 19 tahun. Lalu bagaimana sih cara agar tidak tergoda dengan narkoba? Dengan melakukan kegiatan positif, seperti berolahraga, meluangkan waktu dengan keluarga. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin akan dilakukan saya bisa. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa langkah awal yang harus dilakukan jika kedapatan pecandu narkoba di sekitar kita? Mungkin saya akan melaporkannya kepada pihak berwajib untuk dilanjuti oleh mereka. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, faktor apa yang menyebabkan seorang mengonsumsi narkoba menurut kakak? Menurut saya faktor yang paling depannya itu karena pergaulan pengaruh lingkungan seperti dari keluarga dan juga teman, dan juga dia ingin mencobanya. Mungkin segitu aja pertanyaan yang dapat kami tanyakan. Terima kasih atas ketersediaan waktunya, Kak. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak. Siang. Sebelumnya perkenalkan, saya Niki. Kami dari SMA Negeri 6 Depok izin mewawancarai Anda terkait penelitian tugas biologi mengenai pengaruh nafsa terhadap sistem koordinasi. Sebelumnya, apakah kakak boleh memperkenalkan diri dahulu? Ya, saya Kresna dari Karang Taruna Cipayung. Ya, nanti saya jawab deh apa yang Anda wawancara.
Baik, sekarang kita masuk ke sesi wawancara ya. Oke, untuk pertanyaan pertama, bagaimana sikap kita terhadap mereka yang sudah terlanjur terjebak dalam dunia narkotika? Mengajak dan mengedukasi. Mengajak dan mengedukasi ini yang dimaksud, kita di Karang Taruna ini kan ada juga tuh yang namanya di bagian duta anti narkoba tuh. Nah, yang dimaksud ini visi misinya, tugasnya mengajak anak-anak yang emang udah terlanjur ke dunia gelap itu, atau yang dimaksud dengan narkoba atau narkotika, bisa ikut bergabung dengan Karang Taruna. Yaitu pembiasannya itu ada di Karang Taruna. Jadi yang terbiasa dia punya waktu luang, bergaul keluar sana sini yang mungkin bisa dibilang kita nggak tahu gitu pergaulan itu benar atau enggak. Nah, makanya itu kita bisa ajak gitu di Karang Taruna ini supaya banyak kegiatan, jadi nggak banyak waktu yang banyak waktu yang nggak digunakan itu gitu, terutama remaja ya. Baik. Jadi sikap kita itu mengajak ya. Mengajak, lebih ke mengajak. Oh, iya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, seberapa besar pengaruh lingkungan terhadap perilaku penyalahgunaan narkoba pada remaja? Besar banget, karena semisalkan kita nih baik-baik gitu, baik-baik dalam arti kata nggak ke arah narkoba misalkan, tetapi kita punya temen nih dia suka make narkoba gitu, suka make narkoba, dan kita lagi misalkan bete atau ada masalah nih. Nah, kita bisa aja keajak, sebesar itu lingkungan itu. Tapi kalau kita misalkan ada orang yang pakai narkoba tetapi dalam lingkungan itu sehat gitu, nah bisa jadi teman ini tidak lagi berhubungan dengan narkoba. Jadi pengaruh di lingkungan itu besar banget. Pergaulan kan itu dari lingkungan, tata cara hidup kita itu dari lingkungan. Ya kalau nggak dari lingkungan, dari mana lagi gitu, itu udah pasti. Dari lingkungan itu sangat besar pengaruh. Mungkin Rifki ada yang ditambahkan? Jadi pertanyaan selanjutnya ini, bagaimana cara menumbuhkan kesadaran masyarakat agar tidak apatis terhadap ancaman narkoba? Mengedukasi masyarakat, kayak kita adain penyuluhan mengedukasi yang seperti contohnya gini, bahaya narkoba tuh apa aja sih, ciri-ciri kita jangan sampai kena narkoba tuh bagaimana. Jadi kita bisa waspada gitu, masyarakat bisa waspada terhadap putra putrinya, terhadap teman kita kalau kita sebagai anak muda gitu. Nah, pengurus lingkungan juga lebih jadi mengedukasi lagi gitu, terutama sekolah juga ya, sekolah juga mengedukasi, tetapi di lingkungan juga harus mengedukasi. Kalau di salah satunya itu nggak mengedukasi gitu dengan cara penyuluhan, atau kita bertemu dengan masyarakat, dengan anak muda, begini loh bahaya narkoba, begini loh ciri-ciri narkoba. Misalkan kan narkoba tuh nggak terang-terangan nih narkoba nih lo pakai, enggak kan. Jadi bisa aja berbentuk permen, berbentuk makanan, itu kan berbahaya banget tuh. Nah, kita kenalin dah cara ciri-cirinya nih, bagaimana. Oh, kalau kayak gini jangan sampai kita terjebak, terutama di keluarga, di lingkungan, dan juga di sekolah. Jadi dengan cara Penyuluhan. selanjutnya adalah apakah narkotika itu memiliki manfaat tersendiri? Tergantung. Kayak obat-obatan itu kan sebenarnya ada manfaatnya, cuman kita nih kan kalau orang bilang penyalahgunaan obat-obatan, ya berarti obat itu ada manfaatnya tersendiri, tetapi orang-orang tersebut menyalahgunakan. Misalkan ada obat tidur, harusnya nggak dipakai untuk orang sehat, tetapi orang pakai obat itu berbahaya kan? Bahaya dong, karena nggak pada tempatnya, kita nggak sakit, nggak ada keluhan apapun, nggak ada resep dari dokter, tapi dia pakai. Yang kedua, ganja misalkan. Ganja itu di Indonesia dilarang dan disebut sebagai narkoba, ya kan? Harusnya kalau digunakan pada tempatnya, misalkan kayak waktu itu ada di berita di Indonesia Timur, kalau ada yang menggunakan narkoba untuk pengobatan medis, bisa kan sembuh nggak? Sembuh.
Tetapi tetap aja di Indonesia itu disebut narkotika, berarti yang dinamakan penyalahgunaan. Kalau manfaatnya banyak, ya kalau untuk orang lumpuh dia pakai obat lumpuh ya bagus, kalau orang sehat pakai obat lumpuh nggak boleh dong, Iya betul. ya kan? Iya. Kami juga penyalahgunaan. Ya kalau pada tempatnya pasti ada manfaat, nggak mungkin itu dibuat tanpa ada manfaat. Selanjutnya pertanyaan terakhir, Pak. Bagaimana cara menghukum para pemakai narkoba? Menghukum, kalau dia bandar narkoba itu wajib dihukum, itu ngeracunin kita itu kan, Iya. ngeracunin anak muda, ngeracunin generasi penerus bangsa, ya kan, itu wajib dihukum. Tapi kalau pengguna itu harusnya ada apa ya namanya, penyembuhan lah. Semisalkan dia emang udah kecanduan narkoba, ya kalau emang dia bisa diobatin ya obatin, tapi kalau tidak bisa diobatin ya silakan. Ya mungkin kan udah ada undang-undangnya tersendiri ya. Kalau pecandu wajib harus diobati, rehabilitas. Mungkin kesimpulannya dari pertanyaan pertama sampai terakhir itu kita mengajak para pelaku ini Iya, dan juga untuk mengedukasi masyarakat tentang iya, narkoba, sama kita juga bertindak tegas dalam menghukum para pemakai narkoba itu. iya. Mungkin itu saja wawancara ini. Terima kasih. Ya, sama-sama.